Hai teman-teman, kalian pernah kepikiran gak sih apa yang terjadi jika emosi kita berwujud sebagai makhluk kecil yang hidup dalam pikiran kita dan mengendalikan setiap perilaku kita? Nah, dalam film yang berjudul Inside Out, Pixar Animation menggambarkan hal tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang mulai beranjak remaja bernama Riley. Masa kecil Riley diwarnai dengan kebahagiaan dan kasih sayang. Namun, kehidupan bahagianya tiba-tiba harus berubah ketika orang tuanya memutuskan untuk pindah dari Minnesota ke San Francisco, sebuah kota besar dengan kebiasaan orang-orang yang berbeda. Pada titik ini, emosi Riley mulai labil dan mudah tergoncang. Emosi Riley digambarkan melalui 5 makhluk kecil yang mewakili emosinya. Makhluk tersebut yakni Joy, yang merupakan emosi yang dominan dalam diri Riley. Joy bertugas mengatur emosi bahagia dan senang. Kemudian ada Fear atau emosi takut, yang membuat Riley terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Anger yang merepresentasikan emosi marah atau kesal, yang membuat Riley berani. Disgust mewakili perasaan jijik, dan karakter yang terakhir yaitu Sadness yang mewakili emosi kesedihan dalam diri Riley. Dan setiap kondisi emosi dalam diri Riley disimpan dalam bola-bola ingatan yang berisi memori dengan berbagai warna dari kegiatan yang dia lakukan. Karakter Riley dibentuk seperti pulau-pulau ingatan yang tersimpan sebagai inti memori di samping bola-bola ingatannya. Riley yang beranjak remaja kesulitan untuk beradaptasi di tempat tinggal barunya tersebut karena apa yang ia senangi di rumah lamanya benar-benar hilang, seperti sahabatnya serta tim hoki kesayangannya di sekolah. Dan hal tersebut merupakan karakter inti Riley yang direpresentasikan dalam pulau persahabatan dan pulau hoki. Konflik bertambah kacau ketika Sadness mulai merusak ingatan inti Riley yang bahagia, hingga akhirnya menyeret Joy dan Sadness keluar dari ruang pikiran Riley. Selama kepergian Joy dan Sadness, emosi Riley hanya dikendalikan oleh disgust, anger, dan fear, yang mengakibatkan emosinya semakin kacau. Seperti yang dijabarkan oleh Abraham Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia, dilihat dari yang paling dasar, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan, kebutuhan sosial akan memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Menurut hierarki ini, kebutuhan Riley akan keamanan dan kenyamanan di lingkungan barunya tidak terpenuhi, menjadikan emosi dalam dirinya menjadi tidak terkontrol. Di satu sisi, ia merasakan kemarahan, dan di sisi lain, mengalami depresi atau stres. Hal itu menjadikan Riley menjadi anak yang nekat untuk kabur dari rumah karena pulau-pulau karakternya semakin hari semakin hancur, seperti pulau kejujuran, pulau keluarga, dan pulau lainnya. Seorang psikolog di American University, Nathaniel Her, berpendapat bahwa Inside Out menampilkan kenangan tertentu yang dialami Riley sebagai sebuah kesedihan, dan hal itu digambarkan pada awal film sebagai hal yang negatif. Padahal sebenarnya, dalam kesedihan tersebut juga terdapat kebahagiaan. Sama halnya seperti dalam kehidupan nyata, manusia sering mengabaikan perasaan sedih dan hanya berfokus pada emosi bahagianya saja, menyebabkan emosi lain seperti emosi sedih terabaikan. Nyatanya, emosi lain diperlukan dalam diri manusia agar emosi tersebut dapat seimbang dan tidak berlebihan. Pesan yang dapat kita ambil dari film Inside Out ini adalah kita tidak boleh mengabaikan emosi-emosi lain dan tidak boleh terfokus hanya pada satu emosi. Setiap emosi harus kita kontrol supaya emosi kita seimbang dan tidak berlebihan. Oke teman-teman, sekian film Inside Out dari perspektif psikologi. See you!